Om Swastiastu. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Tabanan akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan coachee. Bersama saya Nikomang Sriwahyu Tistari dari SD Negeri 1 Panggung Garung. Saya Niputu Wispasatika Dewi dari SD N1 Angka. Saya Nilo Kade Sri Ernayani dari SLB Negeri 1 Tabanan. Selamat menyaksikan. Om Swastiastu, Bu Wispa. Om Swastiastu, Bu Wahyu. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Wispa? Baik, Ibu. Bagaimana kabarnya? Saya juga kabarnya baik, Bu Wispa. Oh iya, Bu Wispa, sebelum kita melakukan coaching hari ini, sebagai awal, saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bu Wispa. Jadi, pertama-tama kita akan mendiskusikan terkait dengan rubrik penilaian kita hari ini ya. Baik, pada coaching hari ini nanti saya akan menilai dan mengamati di antara coach dan coachee apakah sudah proses coachingnya dilaksanakan sesuai dengan alur kita atau tidak. Jadi apakah sudah coachnya memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coachee-nya, demikian pun sebaliknya apakah coachee sudah memberikan jawaban atau tanggapan atas pertanyaan yang coach berikan. Nah, kemudian nanti apakah pada proses coaching ini sudah sesuai dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, kemudian proses kreatif, serta memaksimalkan potensi. Nah, pertama-tama yang ingin saya tanyakan kepada Bu Wispa, kompetensi apa yang ingin Bu Wispa kembangkan pada coaching hari ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan, yang pertama, passionnya mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Baik, Bu Wispa. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, tadi bukan sudah menyampaikan kompetensi yang akan Ibu kembangkan. Jadi di antara kompetensi yang Ibu kembangkan itu, yang mana yang paling spesifik yang akan Ibu kembangkan? Kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik, Bu Wispa. Nah, kemudian pertanyaan saya yang terakhir, nanti indikator apa yang ingin Ibu capai pada coaching Ibu pada hari ini? Indikator yang ingin saya capai yaitu saya ingin coaching saya kali ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya ini. Baik, Bu Wispa. Demikian dulu ya pra-observasi kita kali ini. Jadi silakan Bu Wispa melakukan coachingnya terhadap coaching. Ya, terima kasih Bu atas kesempatannya. Sama-sama. Selamat siang Bu. Selamat siang, Bu. Apa kabarnya hari ini Bu? Baik, Bu Wispa. Ya, kemarin kan Ibu ada menelpon saya ya. Ada kepentingan apa atau mungkin ada cerita di mana mungkin mau ada permasalahan atau cerita pada Ibu? Iya nih Bu, ini ada sedikit yang saya ceritakan kepada Ibu. Bisa Bu? Iya bisa. Mohon maaf ini ya, karena waktu kita 10 sampai 15 menit, mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol permasalahannya Ibu selama 10 sampai 15 menit. Gimana Ibu? Bisa Ibu. Ya, baiklah Ibu, silakan Ibu ceritakan bagaimana permasalahan yang sedang Ibu hadapi. Begini Ibu, saya memiliki seorang murid Ibu yang hiperaktif dan dia tidak mau memperhatikan materi yang saya ajarkan di kelas Bu, seperti itu.
Saya harap sih murid saya tersebut mau memperhatikan apa yang saya ajarkan dan apa yang saya berikan pada saat pembelajaran di kelas, Bu. Nah, dari obrolan kita hari ini, apa tujuan yang Ibu Erna ingin sampaikan? Ini, Bu, saya berharap murid saya yang hiperaktif ini nantinya bisa lebih memperhatikan apa yang saya ajarkan di kelas, materi apa yang saya berikan, seperti itu, Bu. Jadi biar dia bisalah tidak terlalu di pembelajaran saya itu tidak lain-lain seperti itu, tidak keliling-keliling di kelas, begitu bisa dia diam memperhatikan apa yang saya ajarkan. Seperti itu sih, Bu, tujuannya yang ingin saya capai untuk murid saya yang hiperaktif ini. Di sini kan murid Ibu hiperaktif. Nah, selama ini Ibu sudah menggunakan metode apa saja untuk menghadapi kehiperaktifan muridnya Ibu? Biasanya saya menggunakan pembelajaran yang biasa, Bu, ya, yang masih konvensional, masih menggunakan papan tulis, memberikan materi di depan, terus kemudian memberikan tugas dengan mengisi LKS seperti itu. Dan kalau dia berbuat salah, sering sih saya marahin aja, Bu. Jadi pembelajaran yang Ibu berikan itu masih memberikan pembelajaran yang biasa ya, Ibu ya. Nah, sekarang menurut Ibu, apa saja yang bisa Ibu lakukan untuk meningkatkan konsentrasi murid yang hiperaktif? Mungkin yang bisa saya lakukan itu mungkin mengubah metode pembelajaran yang saya berikan, mungkin ya, Bu, ya, yang kemarin konvensional, mungkin saya akan ubah menjadi dengan metode permainan, atau mungkin dengan menggunakan media video agar bisa lebih menarik perhatiannya, dan bisa menggunakan puzzle untuk permainan. Mungkin itu yang bisa saya lakukan, mungkin, Bu, ya. Bagus ya, Bu ya. Di sini Ibu kan mengajarnya di sekolah luar biasa ya, Bu ya. Mungkin sebuah video atau ini akan semakin meningkatkan minat belajarnya siswa, sehingga dia tidak bersikap hiperaktif lagi di kelas. Nah, di sini selama proses yang Ibu akan lakukan, Ibu memerlukan dukungan dari siapa saja? Mungkin dalam prosesnya nanti saya minta bantuan mungkinnya sama rekan sejawat untuk membantu membuat video pembelajaran yang interaktif, Bu, ya. Mungkin video pembelajaran yang interaktif agar murid saya ini lebih semangat dia memperhatikan materi yang saya berikan. Berkolaborasi dengan teman sejawat ya, untuk membuat sebuah pembelajaran yang lebih interaktif lagi. Nah, selain dengan teman sejawat, mungkin Ibu membutuhkan dukungan dari pihak lain lagi, Ibu? Mungkin dari pihak orang tuanya, mungkin ini yang akan mungkin berkolaborasi dengan orang tuanya untuk mengetahui mungkin gaya belajar dia seperti apa di rumah, terus mungkin yang bisa saya kembangkan untuk anak ini agar kita bisalah satu jalan untuk membimbing anak ini agar dia lebih baik ke depannya, Ibu. Iya, Ibu, bagus ya. Berkolaborasi juga dengan orang tua, karena kebutuhan anak-anak itu yang lebih mengerti itu kan orang tuanya juga ya, Bu ya. Nah, untuk untuk rencana yang Ibu akan terapkan ini, apakah Ibu yakin akan berhasil? Mudah-mudahan dalam pelaksanaannya nanti bisa berjalan baik
dan si anak ini yang hiperaktif ini bisa lebih baik dalam menerima pembelajaran yang saya berikan. Ya Ibu, kalau sudah begitu mungkin rencananya kapan Ibu akan melaksanakan rencana yang Ibu akan lakukan? Mungkin dalam proses pelajaran mungkin bulan depan Ibu nih yang akan coba laksanakan, mungkin dalam minggu-minggu ini yang akan buat dulu medianya seperti apa, terus video pembelajaran yang akan saya berikan kepada anak ini mungkin bulan depan akan saya realisasikan. Ibu ditunggu ya Ibu ya, kelanjutan dari proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Nah, dari percakapan kita hari ini, apa yang Ibu sudah dapatkan? Baik Ibu, dari percakapan hari ini saya merasa ada gambaran tentang bagaimana caranya menangani anak-anak yang hiperaktif, mungkin dari proses pembelajarannya, terus metode media apa yang sebaiknya saya gunakan untuk anak ini. Pada percakapan hari ini saya merasa tercerahkan. Iya, bagus ya, syukur sekali ya. Dari percakapan kita ini bisa mencari solusi dari permasalahan dari Bu Erna. Nah, mungkin ada permasalahan lagi Bu, karena waktunya sudah mepet. Untuk sementara sudah Ibu, terima kasih Ibu sudah mau meluangkan waktunya, mau mendengarkan masalah-masalah saya dan cerita saya. Mungkin nanti kedepannya saya sering-sering akan membantu Ibu untuk diskusi lagi. Iya Ibu, sering-sering sharing juga nggak apa-apa. Kita saling sharing, saling berbagi untuk mencari sesuatu solusi bersama. Terima kasih Ibu. Iya Ibu. Baik Bu Ispa, Ibu sudah melakukan proses coaching Ibu hari ini bersama coaching? Iya Ibu sudah. Nah, sebelum kita menutup observasi kita hari ini, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasi. Nah, yang pertama, apa saja yang sudah Bu Ispa lakukan pada saat coaching terkait dengan indikator yang ingin dicapai? Di coaching tadi, saya sudah melakukan coaching dengan alutsista, dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Baik Bu Ispa. Jadi menurut saya sebagai observer selama proses coaching tadi, saya amati proses coaching Bu Ispa tadi sudah berjalan dengan baik, kemudian prosesnya juga sudah sesuai dengan alur kita, di mana Bu Ispa sudah berusaha menggali potensi dari coaching dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching, sehingga coaching bisa menemukan atau menggali potensinya sehingga bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Jadi pada coaching hari ini sudah dilaksanakan sesuai juga dengan prinsip coaching. Pertanyaan terakhir saya ya sebelum kita tutup observasi kita hari ini, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan untuk coaching-coaching berikutnya? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya ingin lebih memahami proses ceritanya itu sendiri ya Ibu ya, sehingga saya nanti dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Baik Bu Ispa. Jadi semoga nanti ke depannya kita bisa melakukan coaching-coaching lagi dengan lebih baik ya Bu ya setelah hari ini. Nah demikian observasi kita hari ini Bu, semoga bermanfaat bagi kita, dan saya tutup coaching kita hari ini dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om. Demikian tadi demonstrasi kontekstual yang sudah kami lakukan. Semoga bermanfaat Dan menginspirasi. Salam dan bahagia. bahagia, guru penggerak.